Ungu. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, sahabat-sahabat surgaku semua yang tercinta, semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersumber dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita ngaji ulang ya. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara kandung bagi muslim lainnya. Yang tak berkopiah, yang berkopiah awak ko sana. Yang kopiahnya hitam, yang kopiahnya putih, awak ko sana. Yang berkacamata dengan yang tidak berkacamata, awak ko sana. Yang pakai kaos, yang pakai koko, pakai batik, awak ko sana. Yang giginya palsu, yang giginya asli, awak ko sana. Yang kurus, yang tidak kurus biasanya lain yang ondel. Yang orang tuh nunggu kata-kata. Yang tidak kurus, awak ko sana. Yang di blok A, blok B, blok C, blok D, sampai blok Z, awak ko sana. Orang semua basudara, kita sudena markau. Jadi karena awak ko sana seperti bersaudara kandung, ya bersikaplah seperti itu. Kalau dia muda dari awak, berarti adik awak. Kalau dia tua dari awak, berarti abang awak, kakak awak. Seperti apa kita bersikap terhadap abang, kakak, dan adik kita di rumah, seayah, seibu, sepapa, semama, sepapi, semami, seperti itulah hendaknya kita. Tapi itu tidak terjadi. Tapi itu sulit untuk terrealisasi. Awak ini bersaudara kalau ada samanya, kalau tidak sama tidak saudara. Jangan ngotot menyuruh orang memakai warna kuning kalau orang itu sukanya ungu. Kalau orang itu suka ungu, jangan suruh pakai merah. Nanti perang saudara kita. Dia suka merah, biarkan dia pakai merah. Dia senang kuning, biarkan dia pakai kuning. Nah, dia senang coklat, biarkan pakai coklat. Ada orang warna-warni sampai giginya pun warna-warni. Itu maunya mau gimana? Muslim yang satu saudara kandung bagi muslim lainnya. Awak tak sekampung, tapi kita saudara. Awak tak sesuku, tapi kita saudara. Nah, karena kita bersaudara, sikap yang harus dilaksanakan ialah satu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yaulimu, jangan menganiaya, jangan menyakiti, jangan menzalimi. Di antara bentuk penganiayaan itu bisa jadi dengan perkataan, boleh jadi dengan perbuatan. Di antara bentuk penganiayaan itu
Awak minjam duit kawan, kalau minjamnya kembalikan, kalau minta ngapain juga dikembalikan. Nyata-nyata kita minjam. Kalau janjinya sepekan ya sepekan, ini udah setahun nggak balik duit itu. Saudara kita meminjamkan uangnya kepada kita bukan lantaran dia banyak uang. Kadang dia lagi butuh itu, tapi dia memandang persaudaraan ini lebih penting dari 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta. Aku pakai. Tapi tolong bulan Mei kembalikan. Anak mau masuk sekolah. Deal apa kan? Kalau sebelum bulan Mei sudah ada duitnya, balikkan cepat. Itu menjaga kepercayaan. Nanti kalau kita minjam lagi pasti dipinjam lagi. Susah-susah dicarikannya. Aku lagi butuh. Aduh, aku lagi nggak ada nih, tapi biar aku usahakan dulu. Ada aja orang teleponnya Pak Dadang, umpama ya, teleponnya Pak Dadang, teleponnya Pak Azhari, teleponnya Om Edi. Adil jadi juga kembalikan. Kalau tidak itu menganiaya. Apalagi ayah kita punya bini 4, kita anak dari bini pertama. Sementara kalau ayah kita bininya 4, berarti mak kita berapa? 4 kan? Itu mak kita 4-4-nya. Walaupun yang paling kecil, yang paling muda itu lebih muda dari kita, tapi karena dia bini mak kita, bini ayah kita, itu mak kita. Nah, mak yang 4 ini masing-masing punya anak dari ayah kita. Mak 2, mak 3, mak 4 punya anak dari ayah kita. Adik kita bukan? Adik kita. Kalau ayah kita mati, dia punya hak lah untuk dapatkan warisan. Kenapa nggak dibagi? Kita dari mak pertama aja bagi-bagi. Dosa tuh, dan tidak akan selamat orang seperti ini. Matinya buruk semua. Tak percaya ikuti saja kelanjutan ceritanya. Apalagi contohnya menjadi makelar tanah. Udah jelas tanah itu ada pemiliknya. Kita jual juga. Kong kali kong dengan pejabat yang mengeluarkan surat. Ujung-ujungnya orang tuh nanti ribut. Kita sudah dapatkan kesenangan dari menjual tanah orang. Ya, ada orangnya, bukan tak ada. Orang ini pun buruk matinya. Di kota ini ada mati juga ujungnya, kanker otak. Kalau disebut satu-satu nanti keluarganya nonton pula. Satu. Yang kedua, la yahqiru, jangan menghina, jangan merendahkan. Jangan merendahkan, jangan menghina. Emang kelebihan kita apa? Banyak pun kelebihan kita, pasti ada terselip sedikit kekurangan. Banyak pun kelebihan kita, banyak pun kekurangan kita, pasti ada sedikit kelebihan. Yang lebih ada kurang, yang kurang ada lebih, pasti. Jangan menghina. Apa hak awak menghina orang? Apa hak kita merendahkan orang? Macam hebat betul lah kita. Datanglah kawan-kawan yang mau melanjutkan sekolahnya lebih tinggi, minta nasihat. Bagaimana nasihat guru? Saya jawab sederhana saja. Kalau dengan sekolahmu tinggi, ilmu bertambah, lanjut. Kalau dengan sekolahmu tinggi, temanmu pun bertambah, mainkan. Tapi kalau sekolahmu tinggi, lantas temanmu berkurang, nggak barokah ilmu. Atau kamu memilih teman.
Teman yang lama kamu jauhi, teman yang baru nih. Karena menurutmu ini selevel denganmu. Yang lama, ini kejadian nih kemarin malam. Si Buya itu nanya ke saya, si Anu kok lain sekarang ya? Saya jawab aja, dia namanya orang sekolah tinggi gitulah. Nggak mau lagi dia duduk sama Pak Azhari. Ogah dia. Mendengarkan ceramah pun nggak mau. Tengok-tengoknya orang yang berceramah itu. Sudah diundangnya orang berceramah, dia tidak menyimak. Karena menurut dia lebih tinggi levelnya. Terakhir, la yakhudhulu, jangan menelantarkan, membiarkan dan tidak menolong. Kita bersenang-senang hidup, jalan-jalan aja dari anak yatim dekat rumah kita diperhatikan kan? Anak yatim cuma kita perhatikan dengan bakul. Kotak infak ada tulisan situ, anak yatim. Jadi ayah anak yatim itu namanya kotak infak. Bukan Enci Ivan namanya, bukan Rotasdi, bukan Azhari, bukan Taufik, bukan Dadang. Tapi nama ayah anak yatim itu kotak infak. Awak nih ayahnya nih, kita nih ayahnya. Jumpa anak yatim itu gosok palanya. Sehat nak, udah makan, udah sarapan. Apa kabar ibu, kakak, adik kamu sehat? Nanti ke rumah om ya, tante masak nasi goreng pakai sosis, pakai bakso. Bilang sama kakak adik, bawa mama ya, bawa bunda ya. Awak lama-lama makan awak. Sementara anak yatim tak terperhatikan, mau masuk surga lah. Kan lucu. Ayatnya jangan ditanya. Ngigau pun hafal kita tuh. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Beragama tapi Allah bilang orang ini pendusta. Bohong aja, agama hanya kedok. Beliau menutup dengan menunjuk ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Orang takwa itu baik budi, baik hati, tidak pemarah, tidak pendendam, tidak busuk hati. Apa tanda orang busuk hati Pak Ustaz? Cuma saya kurang pas memberi contoh. Nanti setelah ini tolong maju yang paling busuk hatinya. Orang kalau busuk hati itu dia duduk berhadapan gini. Dia yang satu di situ, di sini. Dia nengok orang itu kan bisa gini. Tapi kenapa dia nengok gitu? Orang busuk hati itu gitu. Dia nengok gini, atau pipinya naik. Dia melihat orang dengan sudut mata. Pipi apa gak kayak alas gitu. Gaya jemaah ada dia gitu. Tersinggung dia sama ustadznya, berubah duduknya. Tadi kan gini dia dengan ustadznya, langsung gini. Gaya ustadz, macam orang kayak aja mah. Busuk hati. Orang takwa itu tidak busuk hati, biasa. Rasulullah lah manusia yang paling bertakwa. Kalau mau selamat dunia awak, barzah awak, akhirat awak, hatirulah beliau. Itu saja pesan-pesannya. Mohon maaf kalau tersinggung, dan yang belum tersinggung tolonglah tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.